pengunjung konten dan pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang ciuman yang saya beri judul ciuman yang bermartabat ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada ciuman yang berlandaskan pada syahwat, dan pada umumnya ciuman ini akan mendatangkan dosa. Tapi juga ada ciuman yang mendatangkan kebaikan, atau saya katakan mendatangkan ketakwaan, yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah adalah sebagai berikut. Rasulullah mencium istri-istrinya, padahal ketika itu beliau berpuasa dan juga istrinya berpuasa. Yang kedua, Rasulullah mencium cucunya Al-Hasan bin Ali, yang ketika itu ada Al-Aqra yang tidak mengerjakan apa yang dikerjakan Rasul, yaitu mencium anak-anaknya atau cucunya, walaupun Al-Aqra mempunyai 10 anak. Maka Rasul mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak dikasihi. Yang ketiga, Rasul mencium Ja'far bin Abi Thalib, dan yang dicium adalah keningnya, dalam rangka juga Rasul mengasihi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian juga ada ciuman kepada orang yang sudah meninggal, seperti hanya Abu Bakar mencium bagian antara kedua matanya atau kening, sedangkan Rasul sudah wafat. Demikian juga Rasul juga pernah mencium Utsman bin Mas'ud yang ketika itu sudah wafat dan pada keningnya. Jadi mencium orang yang sudah wafat itu juga ada penjelasannya dalam Al-Hadis. Kemudian Rasul mencium orang-orang yang ketika itu katakanlah berlomba, seperti Abdullah, Ubaidillah, dan sahabat-sahabat yang lain. Rasul mengatakan ini dan itu, yang nantinya dia akan mendapatkan sesuatu. Maka Abdullah, Ubaidillah, dan yang lain-lain berlomba untuk bisa bisa menyentuh Rasul. Ada yang bisa menyentuh dadanya, tapi juga ada yang hanya bisa menyentuh punggungnya. Kepada mereka yang berlomba ini, Rasul lalu mencium dan memeluk mereka. Kemudian ada kisah, yaitu Ukaisah bin Minson, bahwa dia orang yang mengatakan di hadapan Rasul ketika Rasulullah ingin mengklarifikasi apakah di antara sahabat-sahabatnya atau yang hadir ketika itu ada yang dizalimi oleh Rasul, dan itu disampaikan sampai 3 kali.
Untuk yang ketiga kali maka ada seorang kakek maju ke depan mengatakan kepada Rasul, seandainya engkau tidak menyampaikan 3 kali, saya tidak akan maju ke depan. Rasul lalu bertanya kepadanya, dengan cara apa saya menzalimi kamu? Maka ia bercerita ketika perang dan mendapatkan kemenangan. Unta Rasul dan unta Ukaisah berjalan sejajar, dan ketika itu Ukaisah turun ingin mencium paha Rasulullah, tapi entah kenapa Rasul mencabut cambuknya kemudian mengenai badan Ukaisah, yang akhirnya karena Rasul sudah mengatakan supaya yang merasa dizolimi diselesaikan hari ini. Kalau itu bentuknya terkena cambuk, maka hari itu pula Rasul harus juga dihukum seperti dahulu. Nah, di sini ada Ukaisah yang mengatakan saya pernah dizolimi. Dan ketika itu Bilal disuruh mengambil cambuk ke rumah Fatimah. Fatimah sampai heran, oh ini hari haji, mengapa Rasul meminta Bilal untuk mengambilkan cambuk? Apa akan ada perang atau tidak? Tapi Bilal mengatakan bahwa hari ini Rasulullah akan menjalani kisos, karena dulu pernah terkena cambukan, karena dulu pernah cambuknya mena yang namanya Ukaisah. Maka Fatimah sudah mengatakan, silakan anak saya aja, Hasan Hussein, yang mewakili. Tapi juga ditolak, termasuk Abu Bakar, Umar, Ali. Semuanya ditolak oleh Rasul, karena yang salah adalah Rasul, itulah pernyataan Rasul. Ketika cambuk diserahkan kepada Ukaisah, maka suasana menjadi tegang dan mengerikan. Dan setelah itu, setelah Rasul siap menjalani kisos dengan permintaan seperti dahulu, karena dulu ketika kena cambuk Rasul dalam kondisi perut terbuka, maka Rasul pun juga membuka sampai perutnya kelihatan, dan Ukaisah lalu merangsek kepada Rasul dan mencium perut Rasul. Dia mengatakan, apakah saya tega demi ayah dan ibuku untuk melakukan kisos terhadap nabiku? Artinya apa? Artinya Ukaisah lalu mengampuni atau memaafkan, dan dia mengatakan, saya melakukan ini supaya saya mendapatkan ampunan di hari kiamat nanti. Setelah itu dilakukan, maka semua yang ada di situ mengerumuni Al-Kaisah. Dan apa yang terjadi? Karena Rasul mengatakan menerima apa yang diminta oleh Ukaisah, yakni nanti di akhirat akan bersama Rasul. Maka orang-orang yang ada di situ mengerumuni Ukaisah, dan semuanya mencium kening Ukaisah, merasa bahwa Ukaisah adalah orang yang bersama Rasul di akhirat kelak. Apalagi Rasul mengatakan, kalau ingin tahu siapa orang yang bersama aku, lihatlah Ukaisah ini. Ini adalah ciuman yang mendatangkan ketaatan atau ketakwaan. Demikian juga ada ahli kitab yang bersalaman dan mencium tangan, maka itu ditanyakan bahwa
mereka itu adalah orang yang paling utama di saat hidup sekarang ini dan ketika mati. Ada juga dua orang Yahudi yang datang menghadap Rasul. Dia ingin meminta penjelasan tentang 9 hal yang disampaikan kepada Nabi Musa. Dan dia akan mengatakan kalau seseorang itu nanti bisa menjelaskan 9 macam, berarti dia adalah seorang nabi. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya dua orang tadi tentang 9 hal yang merupakan mukjizat Nabi Musa. Rasul mengatakan supaya mereka meninggalkan perbuatan syirik, kemudian mencuri, zina, membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh, kemudian melakukan sihir, kemudian makan riba, kemudian membawa orang yang tidak berdosa kepada penguasa untuk dibunuh, kemudian melakukan tuduhan berzina kepada perempuan tertentu, dan yang terakhir adalah jangan melanggar hari Sabtu, yang di situ ada larangan khusus untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang Yahudi. Mendengar jawaban Rasul, maka mereka mencium tangan dan kaki Rasul. Karena apa? Karena inilah orang yang perlu dihormati, orang yang pantas untuk dicium tangan dan kakinya. Kemudian selain itu ada sesuatu yang mungkin agak aneh yang dikerjakan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua yang pergi ibadah haji, yaitu mencium Hajar Aswad. Rasulullah mempunyai cara-cara tertentu untuk mencium Hajar Aswad. Ada yang langsung mencium Hajar Aswad, tapi kemudian karena kondisi tertentu, Rasul hanya berisyarat menggunakan tongkat, kemudian disentuhkan pada Hajar Aswad. Dan setelah itu maka tongkat itu lalu dicium oleh Rasulullah. Umar bin Khattab dan Ibnu Umar, kalau Umar sampai mengatakan, kamu tidak lebih dari sebongkah batu. Andaikan aku melihat Rasul itu tidak mencium kamu, saya pun tidak akan mencium kamu. Tapi karena saya melihat Rasul mencium kamu sebagai sebuah batu yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan madhar, maka saya ikuti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu mencium batu. Inilah hadirin, kita bisa mengetahui bahwa ada ciuman-ciuman yang meningkatkan martabat ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, yang sangat baik, bahkan mungkin itu wajib untuk yang haji. Mencium walaupun itu benda yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, tetapi itu karena dilakukan oleh Rasul, maka semua umat Islam yang haji, yang mungkin umroh, melakukan hal yang tampak aneh tersebut. Walaupun batu ini adalah salah satu cara untuk
meningkatkan martabat ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala.